Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun recordingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya harinya besok ya, hari Kamis ya, sampai batas waktu hari Rabu, katakanlah 7 hari ke depan. Kalau tanggalnya yang mulai tanggal 13 sampai tanggal 19, tentunya masih di bulan Februari 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan mendeteksi ya 4 sio dan 4 zodiak, yang dimana nanti saya akan memprediksikan dan juga menerawangkan kira-kira 4 sio ataupun 4 zodiak ini bakal bersinar ya, kira-kira seperti itu. Untuk temanya sendiri yaitu bakal bersinar ya. Oke, nanti seperti apakah ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, biar tidak berlama-lama, langsung saja saya akan menarik energi dari kalian ya, alur ceritanya ataupun mungkin perjalanan kalian ya, semoga bisa terkonek dan selaras ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah menarik ya, ada 6 ya, ada 6 kartu, yang dimana 5 untuk alur cerita kalian, insya Allah bisa dikatakan ya sedikit banyak perjalanan tentang kehidupan kalian, dan 1 kartu sebagai kartu kesimpulan ataupun kartu jawaban dari semua perjalanan kalian ya, terutama nantinya yang terkoneksi di 4 sio dan di 4 zodiak,
Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dulu ya. Oke, langsung saja saya akan mencoba untuk membacanya satu persatu ya. Di sini kartu yang pertama muncul petunjuk Four of Pentacles, ada 4 koin, dua di kaki, satu di tangan, satu lagi di atas kepala. Berikutnya di sini muncul petunjuk Wheel of Fortune, ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Yang ketiga di sini muncul petunjuk pertaburan 10 koin ya, ada satu keluarga ini ya, pertaburan 10 koin. Kartu keempat di sini muncul petunjuk ya 9 tongkat, yang dimana 8 ini tertancap, satu tongkat ini masih dipegangi seseorang. Yang kelima muncul petunjuk Two of Pentacles, ada satu orang memegang 2 koin tetapi tingginya ini berbeda ya. Oke ya, saya sudah mendapatkan petunjuk ya. Oke, silakan disimak baik-baik ya untuk semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Di kartu pertama ya, di sini muncul petunjuk 4 koin. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Tentunya ingat ya, sekali lagi tentunya nanti yang khususnya terkoneksi sama 4 sio dan 4 zodiak yang keluar ya. Kira-kira seperti itu. Di sini saya merasakan apa ya, memang banyak dari sahabat di channel Ruang Batin ini kelihatannya lagi sedang berfokus ya, lagi sedang berkonsentrasi. Tidak tahu masalah apapun itu, yang jelas di sini ada beberapa faktor yang sedang kalian fokuskan ya, yang sedang kalian konsentrasikan untuk bisa mencapai suatu kestabilan ya. Entah itu asmara kalian lah, entah pekerjaan kalian, entah keuangan atau rezeki, entah kesehatan kalian dan lain-lain. Cuman di sini lebih dominan saya menangkap memang adanya sebuah kekonsentrasian, adanya sebuah kefokusan untuk bisa mendapatkan suatu kestabilan tentang keuangan ataupun materi di sini. Ini yang cukup kuat sobat ya. Meskipun secara umum di sini bukan hanya masalah keuangan saja, gitu loh. Mungkin banyak dari kalian yang sedang mengalami beberapa konflik ataupun beberapa problem seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Ya, sekali lagi bisa saja itu kalian yang kesulitan di faktor keuangan ataupun di asmara ataupun di pekerjaan ataupun di kesehatan dan lain-lain. Cuman sekali lagi ini kok saya menangkap lebih kuat ya, lebih condong, lebih dominan ini kalian sedang banyak problem di seputar keuangan ataupun segi materi di sini. Maka dari itu di sini sekali lagi perlu saya jelaskan bahwa kalian ini rata-rata sedang adanya kefokusan, sedang adanya kestabilan untuk bisa menyetabilkan. Kira-kira seperti itu. Terus lanjut ya. Di kartu kedua di sini muncul petunjuk Wheel of Fortune ataupun perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya rasakan energinya sih bisa dikatakan sebetulnya ya, gitu loh. Ataupun sebenarnya setiap kesulitan kalian itu pasti terbantukan semesta gitu loh. Saya yakin ya, terkadang dari kesulitan apapun kalian, faktor apapun itu, terkadang masih ada celah sobat. Dalam arti masih ada celah itu masih ada jalan keluar. Meskipun serasa kalian rasakan ini sulit, meskipun kalian rasakan itu serasa bingung, serasa jalan sudah menemui kebuntuan, tetapi tidak seperti itu. Karena sudah jelas di sini diberikan petunjuk muncul Wheel of Fortune, artinya di dalam kesulitan kalian itu terkadang masih diberikan celah sama semesta. Jadi kalian masih terbantukan di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Cuman saja kalian di sini harus bisa waspada. Kira-kira seperti itu. Ketika mungkin kalian lepas dari beberapa masalah ya. Ini ada juga loh yang yang bisa dikatakan pernah lepas dari beberapa masalah dan itu sudah kalian capai dalam hal kestabilan. Cuman di sini mungkin kalian kurang waspada sobat, kurang berhati-hati. Kenapa seperti itu? Karena ketika kalian kurang berhati-hati, karena jelas di sini ada seseorang yang selalu memantau kalian atas keberhasilan kalian, atas pencapaian kalian. Kira-kira seperti itu. Padahal apa? Padahal semesta sudah memberikan celah.
memberikan bantuan. Dan ada juga loh di kartu ketiga ini yang saya rasakan pernah mengalami suatu pencapaian, pernah mengalami suatu keterwujudan masalah harapan dan impian. Dan itu sudah mungkin sudah beberapa dari sahabat di channel Ruang Batin sudah merasakan itu semua. Cuman saja di sini apa ya, mungkin kalian sendiri kurang waspada sobat, kurang berhati-hati gitu loh. Karena saya merasakan masih ada orang yang memantau kalian gitu loh. Orang yang selalu mengawasi kalian, entah dari teman dekat kalian, entah orang-orang yang di sekeliling kalian, entah dari keluarga kalian sendiri, entah dari pihak mertua. Ini jelas loh ada yang memantau kalian di sini. Jadi orang-orang yang toksik ya, yang mempunyai hati yang nggak baik sama kalian, ini selalu mengintai ataupun memantau kalian. Sehingga apa? Sehingga ketika kalian kurang bisa menyadari itu semua, yang semula kalian rasakan itu baik, bagus, stabil karena dapat bantuan dari semesta. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalian di sini terhantam sebuah masalah di kartu keempat. Ini jelas energi kalian. Akhirnya kalian sekali lagi terhantam sebuah masalah. Jadi tidak seperti dulu lagi. Sekarang lebih banyak problem, lebih banyak konflik, lebih banyak masalah. Dan itu pun masalahnya bukan satu faktor. Bisa saja satu orang terkena beberapa faktor di sini. Cuman kenapa ya? Ketika kalian sudah merasakan itu semua, merasakan adanya sebuah penurunan kembali, beda sama yang dulu. Ini kok banyak terkesan apa ya? Energinya itu banyak yang terkesan selalu bertahan di sini, sobat. Dengan segala kesulitan, dengan segala keterpurukan, ini kok kelihatannya banyak yang bertahan di sini, gitu loh. Ini kan ada satu orang ini sedang memegang tongkat, dan di kepala ini ada bekas luka, seperti seperti dibalut dengan sebuah perban. Nah, artinya apa? Artinya di sini ketika kalian sudah merasakan hantaman masalah, keterpurukan, ini kok apa ya, energinya sekali lagi saya rasakan ini banyak yang bertahan. Nah, maksud saya jangan cuma bertahan sobat gitu loh. Tetapi kalian harus berani mengambil sebuah tindakan, harus berani melangkah maju untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa menyikapi sesuatu yang terjadi selama ini yang memang membuat kalian sampai betul-betul terpuruk. Sampai betul-betul kalian itu seakan-akan apa ya? Terjatuh lah kira-kira seperti itu. Jadi di sini sekali lagi ya, jangan cuma bertahan sobat. Apakah tidak boleh mempertahankan sesuatu? Ya boleh, tetapi kan dilihat konteksnya. Maksudnya, tetapi kan dilihat dari konteksnya dulu. Kalau kalian mempertahankan masalah asmara agar tidak terjadi pisah, agar tidak terjadi saling meninggalkan, itu boleh. Cuman ya tetap gitu loh. Dilihat konteksnya dulu, dilihat permasalahannya. Bukan berarti kita diam saja gitu loh. Ketika memang itu sudah membuat sakit hati, membuat luka, membuat kalian terpuruk, ya buat apa dipertahankan? Kan ibaratnya seperti itu. Karena hidup itu sobat ya, kalau bisa sayangilah diri kalian dulu, baru menyayangi orang lain. Cintai diri kalian dulu, baru cintai orang lain. Kan seperti itu. Jangan kita terus-terusan berkorban, tetapi kita sendiri tidak melihat, tidak berkaca bahwa kita sendiri juga juga merasa terpuruk, juga merasa kesusahan. Nah, kan tidak boleh seperti itu. Harus kita sendiri dulu, ya diri kita dulu yang harus dienakkan, yang harus disayangi, baru melangkah ke bantuan-bantuan. Kan seperti itu. Ini jelas loh. Kalian banyak sebuah halangan, banyak sebuah rintangan, banyak sebuah halangan yang sedang menghambat suatu kestabilan kalian. Nggak tahu masalah apapun itu ya, entah kalian yang ingin stabil di asmara, di keuangan, di pekerjaan, di kesehatan dan lain-lain. Ini banyak sekali halangannya. Ada 8 tongkat tertancap, artinya ini menghalangi kalian ini ketika kalian ini stabil. Dan sekali lagi kok kalian di sini cuman hanya bertahan, ya kalian sendiri yang sakit nantinya, yang terpuruk, yang luka batin, yang kecewa, yang bersedih, kan seperti itu. Apalagi di sini kartu terakhir ya, kartu kelima muncul petunjuk 2 koin. Artinya di sini sudah sangat jelas sekali sobat, bahwa apapun yang sedang kalian jalankan, bahwa apapun yang sedang kalian kejar di sini, betul-betul kalian sangat kewalahan sekali di sini. Sudah berjuang keras,
sudah usaha keras tetapi bagi kalian belum bisa mencapai ekspektasi, belum sesuai ekspektasi kalian lah, belum bisa maksimal. Kalian kerja keras apapun di sini kelihatannya sampai kualan pun di sini belum adanya sebuah hasil di sini. Nah gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi loh. Kalian berada di posisi kartu ketiga. Yang artinya apa? Artinya semula kalian diberi kelancaran tetapi kalian sendiri kurang waspada, mungkin kurang bisa menjaga sikap ataupun mungkin kurang bisa mengontrol sebuah omongan-omongan ataupun pembicaraan-pembicaraan, bisa saja seperti itu. Nah, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya timbullah orang yang iri, orang yang mungkin sakit hati. Ya bisa saja kalian akhirnya apa? Tertembak, sobat. Tertutup secara aura kalian. Kan seperti itu. Itu sudah menjadi hukum juga di situ. Hukum karma, hukum tak bertuai. Nah, makanya di sini di kartu kelima ini menggambarkan apapun perjuangan kalian, kerja keras kalian ini seakan-akan sampai kualan pun kalian belum menemukan kestabilan di sini. Masih saja mengalami sebuah keterpurukan. Nah, makanya sering saya mengatakan ketika kita dihantam sebuah masalah, sobat, harus bisa menyikapi baik secara pemikiran maupun secara energi rasa ataupun hati. Nah ini logika atau di luar logika. Ketika ini di luar logika itu sudah menjadi tanda tanya besar, sobat. Artinya ya apa ya, itu tadi mungkin ada kesalahan dari kita secara baik sengaja maupun tidak sengaja, bisa saja akhirnya menimbulkan reaksi dari orang-orang yang sakit hati sehingga menembakkan energi black magic. Ya meskipun tidak begitu, meskipun kalian mengatakan saya ini baik-baik, tidak pernah menyakiti orang, selalu baik sama mungkin tetangga ya. Ya cuman terkadang repot juga, sobat. Terkadang gini loh. Ya, meskipun kita sudah baik ya, seakan-akan kita sendiri sudah mengontrol, tetapi orang lain itu loh yang biasanya sakit hati sendiri sama kita kalau melihat kesuksesan kita. Nah, orang yang toksik, orang yang jahat ini sering saya mengatakan orang seperti itu namanya orang sakit jiwa sudah gitu loh. Secara jiwa, secara batinnya itu sudah terganggu. Nah, kan seperti itu. Nah, bagaimana apa ya? Bagaimana tidak sakit jiwa? Terkadang seseorang itu sudah baik ataupun kita sendiri mungkin sudah baik, tetapi orang lain mencari kesalahan kita. Seakan-akan dia senang, dia gembira ketika kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami terpuruk. Lah, orang-orang seperti itu kan ya jelas itu namanya apa? Kena gangguan sakit jiwa. Secara jiwanya itu sudah apa ya? Sudah terganggu. Nah, kan seperti itu. Nah, itu yang repot kalau sudah kena orang yang toksik seperti itu. Nah, itu repot. Tidak peduli kita ini kaya, tidak peduli kita ini orang nggak punya ya. Tidak peduli kita ini sudah baik, tetapi ya itu tadi dikerjain sama orang-orang yang mungkin yang mengalami sebuah apa ya, jiwanya itu mungkin rada error ya, rada terganggu. Itu sering loh ya. Saya mendapatkan seseorang yang konsultasi sama saya itu sering. Ketika saya deteksi dan kita adanya sebuah saling tanya jawab, akhirnya keputusannya ya memang orangnya itu ya adanya sebuah kelainan jiwa, ada gangguan jiwa gitu loh. Padahal sudah baik ya, tidak pernah ya katakanlah selalu mempunyai rasa kasihan gitu loh. Selalu menolong, tetapi kenapa kok masih diganggu? Ya memang yang mengganggu ini yang perlu ditanda-tanyakan. Ada sistem error di dalam sebuah pemikiran maupun jiwanya. Kan seperti itu. Banyak juga yang memang seperti itu. Nah, ada juga yang konsultasi sama saya, kenapa terjadi penutupan orang ya memang mungkin orang tersebut mungkin salah ya. Dalam arti mungkin secara penyampaian ataupun secara omongan itu menyinggung gitu loh. Menyinggung perasaannya sehingga apa? Dia merasa sakit hati akhirnya ditembak dengan energi black magic, dengan penutupan aura. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, makanya kita harus bisa menyikapi, sobat, apapun yang terjadi dalam kehidupan, kita harus bisa mengontrol, kita harus bisa menyikapi sesuatu masalah yang terjadi kok menimpa diri kita, apa itu? Ya kan seperti itu. Makanya sering saya mengatakan ketika kita ini sudah mentok, sobat, ya. Sudah tidak bisa apa ya, mencari solusi untuk diri kita sendiri. Ya alangkah baiknya cari orang-orang di bidangnya. Sharingkan. Biar apa? Biar kalian adanya sebuah ringan beban. Di samping itu biar mendapatkan solusi ya untuk memecahkan sebuah masalah. Kan di situ letaknya.
Makanya saya juga sering mengatakan berulang-ulang, ketika ini sudah memasuki ranah permasalahan ini kalian di luar logika, ya selesaikan secara energi. Dibuka lagi aura, biar aura kalian bagus. Ketika aura bagus ini, ya nanti itu akan bisa mengontrol kalian, akan bisa melindungi kalian ya dari hal-hal yang negatif. Yang ada apa? Yang ada kemudahan, kepositifan, kemudahan kerezekian, itu yang ada. Justru yang negatif malah akan nanti akan mental sendiri ketika aura kita sudah terbuka, apalagi sudah adanya sebuah perlindungan-perlindungan. Kan seperti itu. Oke ya, saya rasa alur dari sebuah pembahasan ini ataupun mungkin sedikit banyak ulasan tentang perjalanan kalian. Ingat ya, terutama nanti khususnya yang terkoneksi di 4 sio dan 4 zodiak, itulah perjalanan kalian yang sudah saya bacakan. Insya Allah akan bisa tepat, akan bisa resonate. Jadi apa yang sudah saya sampaikan sekali lagi, itu nantilah yang akan kalian rasakan, terutama ya yang nantinya terkoneksi di 4 sio dan 4 zodiak. Karena ada sisi positifnya juga, ketika 4 sio dan 4 zodiak nanti itu keluar, nah itu memberikan sebuah peluang besar bahwa betul-betul ya 4 sio yang kalian miliki ataupun 4 zodiak yang kalian miliki ini akan bersinar, dan imbasnya apa? Akan ada lonjakan keuangan. Ingat ya, akan ada lonjakan keuangan, ada peningkatan keuangan insya Allah di 7 hari ke depan. Bisa saja besok, kan saya mulainya itu besok ya, Kamis, dan selesainya itu Rabu, artinya berjalan sampai 7 hari ke depan. Entah nantinya kalian mendapatkan keberkahan di hari Kamisnya besok, atau Jumatnya, atau Sabtu, atau Minggu ya, gitu. Atau Seninnya, atau Selasa, bahkan mentok terakhir, atau bahkan Rabunya. Nah, antara hari-hari tersebut, insya Allah akan ada keberuntungan bahwa kalian sedang bersinar menurut zodiak sama sio kalian, dan di situ nanti akan ada sekali lagi lonjakan kerezekian, entah dari mana datangnya, dari berbagai arah, nggak tahu besar atau kecil, yang jelas ada lonjakan keuangan, ada lonjakan kerezekian, sehingga apa? Sehingga insya Allah akan meringankan beban kalian sobat. Nah, kan kira-kira seperti itu. Oke ya, semoga bisa dipahami. Oke ya, silakan kalian berdoa ya. Semoga apa? Semoga salah satu dari 4 sio ataupun mungkin salah satu dari 4 zodiak itu menjadi salah satu milik kalian. Oke ya, nanti kita lanjut pembahasannya. Sekarang saya akan mencoba untuk menarik energi 4 sio dan 4 zodiak. Oke, sebatas sekarang kita buka ya, setelah saya shuffle ya. Sekarang kita buka untuk kesimpulan dari alur cerita ataupun sedikit banyak kisah perjalanan kalian, sekali lagi yang mungkin nantinya berhubungan sama 4 sio sama 4 zodiak. Sekarang kita buka ya, semoga saja ini menjadi kartu kunci, kartu jawaban yang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wow, ini mantap ya. Ini muncul petunjuk strength. Seperti yang saya ceritakan di alur perjalanan kalian di sini. Ya, ini jelas ya. Ini berhubungan kuat sama alur cerita tersebut ya. Bisa dikatakan ini muncul strength, artinya apa? Artinya ya, kalian pernah menghadapi sebuah peristiwa di sini. Pernah ada sebuah peristiwa yang itu menghantam kalian. Artinya apa? Yang semula itu baik, yang semula itu stabil entah di faktor apapun itu ya, terutama di faktor materi ataupun finansial ya, yang dimana awalnya baik, tiba-tiba ada sebuah penurunan, ada penurunan kembali ya. Nah, seperti itu.
Kenapa ada penurunannya? Seperti yang saya katakan tadi di kartu ketiga, mungkin kalian kurang waspada. Kan sudah saya jelaskan. Mungkin kalau kalian nyimak, kalian akan bisa memahami. Nah, dari situ ya, akhirnya apa? Akhirnya di sini kelihatannya kalian juga ingin bangkit gitu loh. Ingin berusaha kembali untuk bisa menyetabilkan tentang masalah-masalah yang kalian hadapi agar bisa selesai, terutama di faktor finansial ataupun materi. Nah, makanya di sini muncul petunjuk strength. Nah, bisa saja di sini strength akhirnya kalian bisa menyelesaikan itu semua, sobat. Gitu loh. Akhirnya kalian bisa adanya sebuah kebersinaran lagi, ada sebuah keberkahan lagi. Nah, sudah bisa dipahami ya. Sekali lagi strength ini memberikan sebuah sinyal bahwa kalian barusan menghadapi sebuah peristiwa yang dimana memang ada sebuah konflik, dan di sisi lain ketika kalian terkena masalah problem, di sisi lain apa? Kalian di sini terlihat masih punya rasa kesabaran, masih punya rasa keikhlasan, sembari apa? Sembari kalian masih punya rasa semangat untuk bisa memperbaiki apa yang pernah menjadi kesalahan, apa yang pernah menjadi kurang baik itu kalian perbaiki di sini. Kalian mempunyai niat perbaikan. Jadi istilahnya kalian mempunyai niat bertransformasi menuju hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Makanya di sini muncul petunjuk strength. Ini luar biasa ya. Seperti itu ya. Akan ada sebuah pencapaian di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke ya, langsung saja sekarang kita buka untuk masalah Shio ya, karena sudah saya tarik energinya dan zodiak. Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik energi dari 4 Shio dan 4 zodiak. Sekarang kita lihat dulu ya untuk Shio dulu yang akan diuntungkan ya sampai di 7 hari ke depan. Di sini selamat kalian yang mempunyai Shio horse ya, ataupun kuda. Nah, ini kelihatannya Shio kalian sedang bersinar, insya Allah akan ada lonjakan keuangan. Yang kedua, di sini muncul petunjuk Shio roster ataupun Shio ayam. Ini selamat ya. Ini juga sama, Shio kalian sedang bersinar, insya Allah akan bisa membantu akan adanya sebuah lonjakan keuangan ya. Ketiga, di sini muncul petunjuk Shio goat ataupun kambing. Ya sama, ini juga bersinar ya, dan bisa saja akan membantu ada lonjakan keuangan. Yang terakhir di sini selamat kalian mempunyai Shio pig ya ataupun Shio bebe ya. Di sini selamat kalian Shio kalian sedang bersinar dan juga akan ada lonjakan keuangan. Sekarang kita lihat dari segi zodiak ya. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Cancer. Ini zodiak kalian sedang bersinar, insya Allah juga akan ada lonjakan keuangan buat kalian yang mempunyai zodiak Cancer. Ini Cancer betul-betul zodiak kejutan. Yang ketiga, selamat kalian yang mempunyai zodiak Aries. Di sini Aries juga zodiak kalian kelihatannya sedang bersinar dan akan mendapatkan sebuah lonjakan keuangan. Terus ketiga, ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius ya. Ini zodiak kalian juga bersinar dan insya Allah akan ada sebuah lonjakan keuangan buat kalian.
Yang terakhir ini, selamat kalian yang mempunyai zodiak Taurus. Nah, sering saya mengatakan, ya, ini ketika Taurus ini, ketika readingan setiap minggunya kok selalu mendapatkan keburukan, ya. Tetapi apa? Jangan bersedih, jangan kecewa. Semesta itu maha adil, sobat. Kan seperti itu. Ketika readingan kalian, ya, unsurnya itu masuk di faktor minggu, entah minggu pertama, minggu ketiga, minggu keempat. Terus ini Taurus ini selalu mendapatkan sebuah keburukan. Tetapi apa? Tetapi di balik semua itu, ya, ini semesta masih betul-betul menyayangi kalian yang mempunyai zodiak Taurus. Buktinya apa? Buktinya zodiak kalian keluar pada saat adanya sebuah penarikan energi. Kan seperti itu, dan ini menguntungkan buat kalian. Zodiak Taurus ini juga bersinar gitu loh. Dan insya Allah akan ada lonjakan kerezekian. Makanya saya sering mengatakan, kenapa kok zodiak Taurus ini sering sering adanya sebuah keterpurukan. Nah, makanya kan saya sekali lagi saya itu bilang, ya itu kan diresonatkan sendiri-sendiri. Kan yang mempunyai zodiak Taurus itu banyak sekali gitu loh. Nah, kan tidak satu orang. Bisa orang A, orang B, orang C itu yang terkena penutupan. Nah, kan seperti itu. Jadi tidak semua. Makanya kan sering saya juga mengatakan, sobat, sikapi ataupun berkomentar dengan bijak gitu loh. Kan seperti itu. Nah, ini buktinya kalian bagus ini saat ini yang mempunyai zodiak Taurus. Kan seperti itu. Jadi bisa dikatakan bukan hanya Taurus saja ya, untuk semua zodiak, sobat. Ketika itu nanti keluarnya pembacanya kurang baik, ya apa ya? Ya harap sikapi dengan bijak, ya. Jangan marah, jangan bersedih. Kan seperti itu. Ya kan saya juga nggak tahu, saya menarik ini berdasarkan tarikan energi kuat. Nah, kan seperti itu. Kalau pembacanya kurang baik, buruk, ya sekali lagi ya jangan kecewa, jangan bersedih, apalagi sampai ngomel-ngomel dalam hati. Kok channelnya Mas Jan ini di channel lain Taurus ini baik, tapi di channelnya Mas Jani kok selalu Taurus ini terpuruk. Nah, kalau kalian mengatakan seperti itu, sobat, lah saya ini menyalahkan siapa? Ya kan seperti itu, ya kan? Karena kan saya berdasarkan tarikan energi yang paling kuat. Makanya saya juga mengatakan kalau di channel saya ini saya nggak mau mengarang-arang cerita, karena saya nggak bisa untuk mengarang-arang cerita. Apa yang ada, apa yang sudah muncul, ya itulah yang saya sampaikan. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Nah, gitu loh. Nyatanya zodiak Taurus masih berpeluang keluar loh di acara yang khusus. Itu kan seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami, sobat, ya. Jadi apapun itu, ya, sekali lagi bukan hanya yang mempunyai zodiak Taurus. Semuanya ketika memang pembacaannya, readingannya itu unsurnya itu mingguan, ya. Kalau ada sebuah keterpurukan, yaitu tadi loh, jangan pernah marah, jangan pernah bersedih, jangan pernah ngomel-ngomel sendiri dalam hati, ya. Tetapi apa? Jadikan sebagai waspada. Itu pun juga tergantung, ya. Ketika kalian tepat merasakan memang keterpurukan, ya memang energi kalian berarti yang ketarik sama saya. Nah, kan cukup itu aja pengertiannya, sobat. Kan sesimpel itu gitu loh. Seandainya saya mengatakan zodiak A, bacaannya lagi terpuruk. Tapi kalau kalian masih baik-baik saja, fine-fine saja, stabil saja, ya sudah, nggak ada masalah. Berarti apa? Ya bukan energi kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu. Ya, tetapi balik lagi, ketika kalian masih ngeyel, ya silakan skip atau mungkin unsubscribe, cari channel lain. Kan seperti itu. Ya. Nah, gitu loh. Karena admin saya ini juga masih mengontrol gitu loh. Ada beberapa yang mungkin berkomentarnya itu kurang bijak. Padahal saya itu sering menyampaikan loh, sikap dengan bijak. Karena apa? Semua yang saya sampaikan ini kan general reading. Energinya itu luas, mengacak. Nah, kan seperti itu. Beda kalau kalian konsultasi secara pribadi pun secara privat, maka di situ akan ada jawaban yang tepat, yang akurat. Nah, kan seperti itu. Ketika mungkin kalian nanti ada problem, entah berat, entah ringan, apalagi ketika terdeteksi nantinya ada penutupan aura. Nah, kita ini akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya. Biar dinding penghalangnya itu hancur, ya, sehingga aura kalian kembali bersinar, kembali muncul lagi bersinar, berseri. Maka itulah yang akan menjadikan sebuah magnet ataupun mengundang sebuah kerezekian, kepositifan.
Kan seperti itu. Kalau aura kalian dibiarkan seperti itu, ya terus saya juga sering mengatakan, kesulitan kalian, keterpurukan kalian itu tidak akan pernah selesai, terus selalu dibikin terpuruk, selalu dibikin banyak problem dan tidak akan pernah selesai. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya, untuk masalah sedikit banyak penjelasan dari saya. Oke ya, sekarang balik ya. Ini selamat ya, 4 sio sudah saya bacakan, sudah keluar, dan 4 zodiak sudah saya bacakan ya, sudah ibaratnya sudah keluar. Nah, tinggal sekali lagi tetap ya, satu sio ataupun mungkin satu zodiak, ingat ya, ini kan tidak mungkin dimiliki 1-2 orang, tetapi banyak kembarannya gitu loh. Nah, tinggal sekali lagi, sering saya mengatakan itu tergantung aura kalian sobat. Gitu. Kalau aura kalian bagus, insya Allah di sini akan lebih tepat, akan lebih rasional ya. Masalah kalian ada lonjakan rezeki, kan seperti itu. Nah, ketika aura kalian tertutup, terlihat kusam, ya, terlihat gelap, ya mana bisa mengundang rezeki, mana bisa mengundang kepositifan di situ. Seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi saya rasa sudah cukup jelas. Sekali lagi perlu saya ulangi ya, apapun yang sudah saya sampaikan ya, entah alur cerita ya, entah masalah keluarnya 4 zodiak dan 4 sio, ini sekali lagi semua bersifat general reading sobat ya. Ini energinya luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk. Kan seperti itu. Intinya ya bersyukur saja yang memiliki 4 zodiak dan yang memiliki 4 sio ini sudah keluar. Satu lagi ya, ketika memang zodiak kalian keluar, sio tidak keluar, ikuti zodiak. Begitu sebaliknya, ketika sio kalian keluar, zodiak kalian tidak keluar, ya ikuti sio. Ya syukur-syukur zodiak kalian keluar, sio kalian keluar, itu akan menjadikan double strike. Itu bisa saja memberikan sebuah sinyal yang terkuat gitu loh, bahwa nanti betul-betul pasti akan ada sebuah lonjakan rezeki. Karena kedua-duanya muncul, dilihat secara zodiak muncul, dilihat secara sio muncul. Nah, ketika itu sudah digabungkan, maka kan energinya lebih kuat. Nah, kira-kira seperti itu untuk pemahamannya sobat ya. Oke ya, makanya ketika kalian ada masalah, terus itu di luar logika, ya segera selesaikan, dibuka auranya. Mungkin kalian bisa ya, monggo dibuka auranya sendiri, tapi kalau kalian kesulitan ya, cari orang-orang di bidangnya. Nah, seperti itu. Biar apa? Biar masalah kepositifan, ada sebuah kerasionatan di situ. Seperti itu sobat ya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan. Syukuri aminkan, karena apa? Ucapan adalah doa. Nah, ketika memang ada pembacaan yang kurang baik, sering saya juga mengatakan agar kalian lebih waspada, lebih lekas bergerak, lebih lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib kalian sobat. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri nggak mau berjuang merubah nasibnya. Minimal ya, sering saya mengatakan ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan. Ya. Dalam arti apa? Ya ketika kalian mendapatkan kesulitan, mendapatkan masalah ataupun problem, dan kalian sendiri sudah tidak mampu untuk mencari solusi, tidak mampu untuk mencari jalan keluar. Nah, maksud saya ikhtiarkan itu sharingkan sama orang-orang di bidangnya. Biar apa? Biar kalian merasakan beban ringan dalam hati maupun pemikiran. Terlebih-lebih agar mendapatkan solusi nantinya. Nah, kan seperti itu. Kalau kita sendiri sudah mentok loh ya, kita tidak tahu jalan arah kemana misalkan, ya sharingkan. Itu loh yang saya maksud ikhtiarkan. Kalau kalian tidak mau ikhtiarkan, kalau kalian diam saja, ya selamanya akan menemui kebuntuan, akan menemui keterpurukan. Nah, kan namanya sakit kan ibaratnya harus ada obatnya. Kalau kita sakit diam saja ya nggak akan sembuh, malah makin parah. Ibaratnya kan seperti itu. Oke ya, lanjut. Untuk poin ketiga apa? Ya perjuangkan. Apa yang harus diperjuangkan? Tetap doa kalian, tetap ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ sobat. Nah, ketika itu sudah selesai kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita pasrah dan kita harus yakin seyakin-yakinnya pasti nasib akan berubah. Karena apa? Karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, kira-kira kan seperti itu untuk masalah pemahamannya sobatnya. Oke ya, next ya. Intinya yang paling terpenting ya, apapun berita yang sudah saya sampaikan ya, ini percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan.
kan seperti itu. Jadi kalian mau percaya mau enggak ya saya kembalikan lagi sama kalian, yang jelas nanti kalian sendiri yang merasakan. Nah, seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami semua untuk sahabat di channel Ruang Batin ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu, semoga manfaat. Saya Danika Syaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.